Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Oktaviani Salawa dari Universitas Terbuka Medan dan dari Pokja Sarut Laheva dengan NIM 8560505335. Pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang ekosistem, lebih khususnya yaitu ekosistem darat. Sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan, yaitu pertama-tama saya menggunakan pulpen, buku catatan, dan HP untuk mengukur suhu yang ada di sini. Pada ini saya akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara unsur abiotik dan unsur biotik. Unsur biotik merupakan makhluk hidup dan unsur abiotik adalah lingkungannya. Ekosistem darat juga merupakan ekosistem yang terjadi di daratan. Dibagi dua, yaitu menjadi ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu tentang ekosistem darat alami. Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan manusia sama sekali. Hal ini bisa berupa hutan. Di sini saya mengambil contoh yaitu hutan di sekitar tempat tinggal saya, di mana tumbuhan di dalam sini tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan oleh manusia. Sekarang kita akan masuk pada ekosistem darat buatan, di mana dalam hal ini merupakan ekosistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya itu seperti di belakang saya terdapat kebun pisang yang ditanam oleh manusia sebagai bahan pangan. Kemudian yaitu contoh selanjutnya yaitu seperti pohon kelapa atau kebun kelapa di belakang rumah ini. Dalam ekosistem darat ini juga terdapat unsur abiotik berupa tanah liat, suhu dengan 30 derajat Celcius, angin, energi, udara, dan kelembapan udara. Dalam hal ini juga terdapat unsur biotik tambahan berupa makhluk hidup seperti belalang, keong, lebah, bunga, nyamuk, semut, burung, ayam, cacing, dan hewan-hewan lainnya yang belum masuk ke dalam video karena kekurangan bahan pendukung. Baik, sekarang saya akan lanjut ke praktikum kedua, yaitu tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang merah, yang dengan tujuan yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Di sini pertama-tama yang saya lakukan yaitu saya menyediakan beberapa alat berupa gelas ukur, sendok, biji kacang merah, kemudian yaitu deterjen sebanyak 1 gram, dan botol aqua berukuran 600 ml dengan diberi label 100%, 50%, 25%, 12%, 6,25%, dan 3,1%. Kemudian yaitu air ledeng atau air PDAM sebagai air kontrolnya. Setelah kita menyediakan alat dan bahan, maka langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu kita mengisikan gelas ukur dengan air ledeng dengan penuh dan memasukkan deterjen sebanyak 1 gram ke dalam gelas ukur tersebut, lalu mengaduknya dengan rata dan kemudian meletakkan ke dalam botol yang berlabel 100%. Kemudian kita isi kembali gelas ukur dengan air ledeng dan mengaduknya kembali dengan rata. Lalu kita tuangkan ke dalam aqua berlabel 50%. Kita ulangi hal demikian sampai pada aqua berlabel 3,1%.
hingga pada akhir yaitu aqua yang berlabel air kontrol dan kita menuangkan air ledeng di dalamnya. Kemudian kita memasukkan biji-bijian atau biji kacang merah ke dalam aqua yang telah dilabeli dan kemudian kita akan mengamatinya selama 48 jam ke depan. Ini adalah penampakan pada hari pertama di mana perubahannya hanya pada airnya saja yang berubah warna, sedangkan biji-bijinya masih dalam keadaan tetap seperti kondisi awal. Lalu pada hari kedua aqua berlabel 100%. Biji-bijinya tidak ada tanda-tanda pertumbuhan sama sekali dan biji tampak mulai rusak. Kemudian aqua berlabel 50%, juga tidak ada pertumbuhan, biji tampak sedikit membengkak tetapi berwarna kehitaman. Lalu aqua yang berlabel 25%, tidak juga ada pertumbuhan yang signifikan, biji sedikit membengkak saja. Lalu yaitu aqua berlabel 12%, terdapat sedikit pembengkakan tapi akar belum juga tumbuh. Aqua berlabel 6,25%, pembengkakan lebih jelas tetapi belum juga ada akarnya. Lalu aqua yang berlabel 3,1%, biji kelihatan mulai berkecambah dengan akar yang sangat-sangat kecil. Kemudian yaitu aqua yang berlabel air kontrol. Di sana terdapat akar yang mulai muncul dengan panjang sekitar 3-4 mm. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari percobaan ini ialah bahwa deterjen membawa pengaruh negatif terhadap perkecambahan biji kacang merah. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin rendah persentase perkecambahan biji. Dan setelah percobaan ini bahwa pengaruh larutan deterjen merusak biji dan membuat biji mati.